Haleluya, saudara-saudara. Tiada hari tanpa membongkar dan menanggapi kebohongan-kebohongan yang dilancarkan oleh kaum mu'alaf ini. Jadi sebenarnya musuh Islam itu ya mu'alaf, Habib, ulama-ulamanya sendiri yang melencengkan ajaran-ajaran mereka itu sendiri. Sebenarnya saya senang dan saya gembira-gembira saja, fine-fine saja. Tidak perlu saya tanggapi, tetapi ketika dia menghina ataupun membuat pernyataan-pernyataan yang keliru seperti apa yang dilakukan oleh Donditan, itu saya harus jawab. Dan tepat sekali saya harus mengatakan segala sesuatu apa yang diomongkan oleh Donditan. Begitu saudara-saudara. Seperti video dia ini ya tidak meresahkan. Bagi orang Kristen, nama Alkitab itu mau dipakai Bible, mau dipakai Biblos atau apapun nggak masalah. Tetapi ketika saya mendengar pernyataan Donditan agar nama Alkitab itu jangan dipakai oleh orang Kristen, padahal yang menyebut nama Alkitab itu adalah kitab suci kami, itu Quran yang menyebutkannya. Dalam beberapa surat, misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 43, dan orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang-orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi di antara aku dan kamu. Ilmu Alkitab. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Ilmu Alkitab. Jadi Al-Quranlah yang menyebutkan nama kitab suci orang Kristen di dalam bahasa Indonesia tidak bisa diterjemahkan dengan Bible. Bible itu nggak dikenal sebenarnya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sekalipun. Kalaupun dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan Bible itu oke-oke saja. Tetapi dalam bahasa Indonesia dimengerti oleh orang Alkitab itu ya yang ada di tangan kami, saudara-saudara. Jadi si Donditan ini harus di training khusus, saudara-saudara, agar tidak lancang dan sok pintar. Mari kita dengarkan pernyataan dia. Tetapi yang kita tahu dari Quran yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, saya berani katakan setelah saya mempelajari dalamnya, Pak ya, ini bukan Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang disebut Injil di sini juga bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Ya, yang menulis ini adalah pengikut-pengikut Nabi Musa. Betul. Yang menulis adalah pengikut-pengikut. Yang menulis ini apakah pengikut Nabi Isa? Bukan. Nah, itu perbedaannya. Di dalam yang disebut dengan 4 gospel ini, nah saya kalau menyebut yang mereka sebut Injil, saya nggak nyebut Injil, Pak. Saya nyebutnya gospel. Gospel itu dari kata Godspell. Ya, perkataan Tuhan katanya gitu. Jadi saya sebutnya gospel aja. Jangan sebut Injil, karena saya tahu di dalam kitabnya mereka yang disebut dengan Injil itu bukan Injil yang dimaksud oleh Quran. Ini saya kalau nggak kasih peragaan susah saya ngomong ini. Jadi harus pakai peragaan nih. Iya, yang masuk dalam sini itu ini setengahnya. Stop. Injil itu dari kata evangelion. Nggak ada gospel. Gospel itu nggak ada. Evangelion itu artinya kabar baik. Oleh si sesat ini, si Dogistan ini mau mengacaukan dan membohongi umat Islam dari kebodohan dia sendiri.
evangelion, evangelis, Injil, itu dari kata evangelion, kabar sukacita. Gitu, Dogitan. Anda, luar biasa sekali. Setelah saya belajar ini, karena dia mau mengangkat Qur'annya yang tidak pernah mengajarkan tentang Injil. Injil itu tidak diajarkan oleh Al-Quran, tidak disebut. Kenapa? Karena semuanya antikris yang diucapkan oleh Qur'annya. Antikris semua, saudara-saudara. Jadi Dogistan. Oke, saudara. Setengah doang dari Nah, gini Pak, ada sedikit perbedaan Pak. Ini kan di sini kan banyak kita sering membaca kitab orang Kristen kan sebutnya Alkitab gitu Pak ya. Kita orang Islam tahu kan Pak, kalau Quran itu juga nama lainnya kan Alkitab, tahu kan? Jadi kalau begitu saya menyarankan Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka Alkitab, sebut saja Pak Bible. Bible itu dari kata Yunani Biblos. Biblos itu dari kumpulan buku-buku ya. Kalau yang Bapak sebut Injil, itu yang mereka katakan Injil itu adalah yang disebut dengan 4 kitab di dalam kitab Kristen, Pak. 4 kitab itu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ya, mereka sebut ini Injil. Gitu. Oke, baik. Nanti dulu. Kamu mengatakan Al-Quran disebut juga Alkitab. Itu kan kata lain, tetapi nama itu adalah namanya Al-Quran. Hanya menggunakan kata kitab karena tertulis atau yang ditulis atau kumpulan tulisan-tulisan disebut Alkitab. Tetapi nama Alkitab untuk nama lain Quran tidak dikenal. Justru saudara-saudara, nama Alkitab itu untuk kitab sucinya orang Yahudi dan orang Kristen. Lebih-lebih Alkitab ini dikumpulkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya jelas sekali mengatakan bahwa Al-Quran menyebut Alkitab yang ada sekarang di tangan orang Kristen ini dengan sebutan Alkitab. Surat Ar-Ra'd ayat 43. Kemudian ayat-ayat yang lain, alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya, yaitu Al-Quran itu. Saya menemukan ada 2 kata. Minimal ada 2 kata di dalam Al-Quran yang menyebutkan Alkitab sebagai kitab sucinya orang Kristen. Demikian juga yang ditulis di dalam Al-Ma'idah ayat 44. Itu disebut Alkitab juga, Ahlul Kitab. Belum lagi kata-kata ahlal kitab, ahlu kitab, ahli kitab. Yaitu menyebutkan di situ ahli kitab itu siapa? Coba. Dogitan, siapa ahli kitab di situ tuh? Yahudi dan Kristen. Karena berbeda bahasa, kamu juga akan mengatakan, oh Nasrani itu bukan orang Kristen sekarang. Kamu bilang, bisa saja. Kenapa? Karena ambigu. Kitab suci kamu itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Terserah kamu mau ngasih nama Alkitab itu Bible. Terserah, kami tidak bermasalah.
Tetapi ketika kamu mengatakan ataupun bertanya, orang Islam bertanya kepada kamu, di manakah ahli kitab itu? Siapa mereka? Oh, ahli kitab itu bukan Yahudi sekarang dan bukan orang Kristen sekarang. Itu bukan ahli kitab namanya. Silakan. Karena kalian punya ilmu takiyah. Pura-pura berbohong juga. Bisa kamu berbohong seperti itu tuh. Dogitan. Saya sudah menemukan sebagai ahli kitab. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 105. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Di ayat yang lain, itu di surat Baqarah ayat 109, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah, berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Itu surat ke-9 ayat surat kedua, surat sapi betina ayat 109. Ya, kalau terjemahannya itu loh, sapi betina. Kemudian surat Al-Imran ayat 165. Di Al-Imran itu menyebut ahli kitab itu banyak sekali. Saya nggak menghitungnya tadi. Belum saya hitung. Wahai ahli kitab. Nah, wahai ahli kitab. Wahai orang Yahudi dan orang Kristen. Mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Ya, kami mengerti tentang Taurat dan Injil itu ya tentu saja setelah Ibrahim. Nggak usah kamu ngomong hei Quran, ahli kitab, hei ahli Quran. Ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 65 tadi di 65 juga. Wahai ahli kitab, mengapa berbantah-bantahan? Oh, sudah. Mereka itu tidak sama di antara ahli kitab. Tidak ada ahli kitab. Ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, sholat. Itu 113. Berarti kalau ada orang Kristen masuk Islam, itu adalah orang Kristen yang tidak jujur menurut Quran ini. Saudara-saudara, saya harus jelaskan ini karena ada upaya mereka agar Alkitab bahasa Indonesia ini tidak digunakan istilah Alkitab, istilah Allah. Itu kan, Allah itu yang mana? Kami orang Kristen menyebut ALLAH itu Allah. Kamu menyebutnya apa? Tulisan cacing itu. Tulisan angka 666 itu adalah Allah. Saya ulangin lagi. Bunyinya yang benar yang disebut dengan Tuhan orang Islam itu Allah. Dan tulisannya itu cacing. Cacing ular beludak. Tulisannya itu. Naga. Itu Allah. Jadi ada patokan begini nih. Ada lehernya begini nih. Allah. Ada ha. Itu sembunyi palanya itu loh. Disembunyikan kepalanya itu. Supaya nggak dipukul orang. Jadi ular itu kalaupun dipotong ekornya, dia tetap bisa lari. Separuh lagi dipotong, dia masih bisa hidup.
Maka kalau dihilangkan begininya ini, ya sudah bukan Allah, bukan Tuhannya orang Islam. Maka disembunyikan kebohongan-kebohongannya itu. Itu yang penting, saudara. Jadi donggitang itu hati-hati loh. Berbicara dan ngomong itu. Agar diperhatikannya. Kok kamu yang minta? Bagaimana Alkitab yang sudah beredar di seluruh dunia ini? Silakan kamu ini lapor ke tata negara, pengadilan tata negara. Kami tidak pernah takut untuk menghadapi itu. Kita harus membawa, jangan asal ngomong itu. Nah sekarang kalian ngomong saja, menggugat, kalau menggugatnya itu di PBB. Di manakah umat kalian yang mau hidup toleransi dan damai itu? Kalian terus dari waktu ke waktu mencari masalah. Di samping juga tempat ibadah kami. Kalian rusak, kalian hancurkan. Kemana arah dakwah kalian itu? Terima kasih atas dogitan, atas pernyataan-pernyataan Anda yang lelucon. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.